Oke, jadi hari ini saya akan membuat video pengayaan tentang geografi. Oke, jadi yang pertama ada perbedaan wilayah fungsional dan wilayah vernakular. Jadi yang pertama, wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini terbentuk karena adanya keterkaitan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, keterkaitan ini membentuk suatu interaksi yang membuat daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan, mulai dari segi ekonomi, transportasi, maupun sosial. Contohnya Jabodetabek. Jadi Jakarta ini tuh menjadi pusat dari kota-kota yang lainnya, sementara kota-kota lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu menjadi kota-kota yang menunjang Jakarta tersebut. Walaupun mereka berbeda-beda, berbeda provinsi, berbeda kabupatennya. Nah, kalau wilayah vernakular ini merupakan suatu identitas dari suatu wilayah yang didapatkan dari hasil persepsi dari masyarakat-masyarakat setempatnya. Contohnya seperti Bogor yang dikenal dengan kota hujan. Lalu ada Medan yang dikenal dengan kota besi. Lalu ada juga Balikpapan yang dikenal sebagai kota minyak. Jadi kalau wilayah vernakular ini tuh lebih menekankan kepada identitas-identitas kota tersebut, julukan-julukannya. Oke, lanjut ke yang kedua. Jadi yang kedua itu pertanyaannya adalah kenapa Jabodetabek itu jadi contoh dari wilayah fungsional. Jadi jawabannya gampang, karena setiap hari itu kan orang-orang dari Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi itu kan bolak-balik ke Jakarta. Entah itu buat kerja, buat kuliah, atau buat aktivitas lainnya. Terus yang kedua juga ada transportasinya. Di Jakarta itu kan akses transportasinya juga ada banyak, mulai dari KRL, MRT, Transjakarta, dan jalan tolnya juga udah ada. Bahkan ada bandaranya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Jadi untuk orang-orang dari luar kotanya mau ke Jakarta itu gampang. Jadi kenapa jadi wilayah fungsionalnya Jabodetabek? Karena kalau Jakarta sendiri doang dia nggak bisa. Dia harus didukung sama daerah-daerah lainnya seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah analisis dampak negatif dan positif dari interaksi antar Jabodetabek. Jadi yang pertama ada dampak positifnya dulu. Dampak positifnya adalah lapangan kerjanya semakin banyak karena interaksi antar Jabodetabek itu menciptakan bisnis-bisnis baru, jadi lapangan kerjanya makin banyak. Lalu kedua adalah infrastrukturnya juga makin meningkat karena lapangan kerja makin banyak, sumber daya manusia makin banyak, otomatis pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan kembali. Nah, lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu udah pasti ya, kemacetan. Karena dengan banyak orang yang pindah urbanisasi dari desa ke kota itu ke Jabodetabek, orang-orang kan makin banyak, kendaraan-kendaraan juga otomatis makin banyak. Jadi kemacetan itu makin parah di Jakarta. Terus polusi udara. Jadi gara-gara makin banyak orang yang tinggal di Jabodetabek tuh, mereka pasti kendaraan-kendaraannya itu dibawa ke sini semua. Jadi polusi udara makin meningkat. Terus yang ketiga adalah semakin sempitnya lahan hijau. Jadi misal ada ladang-ladang hijau gitu, tumbuh-tumbuhan, itu makin sempit lahannya karena diubah jadi gedung atau perumahan dan lain-lain. Oke, lanjut ke yang keempat, yaitu adalah teori lokasi dan apa hubungannya dengan pembangunan industri di Gresik. Jadi saya akan jelasin teori lokasinya dulu. Jadi teori lokasi itu ngejelasin tentang kenapa industri itu harus dibangun di satu wilayah tertentu, karena harus dilihat dari beberapa faktornya. Faktornya ada banyak, mulai dari transportasinya, jarak dari lokasi tersebut ke pasarnya, terus kecukupan tenaga kerjanya, sama sumber daya alamnya. Nah, lalu apa sih kaitannya teori lokasi sama pembangunan industri di Gresik? Jadi di Gresik ini tuh ada pelabuhan Tanjung Perak. Jadi transportasi barang-barangnya itu makin mudah. Nah, terus tenaga kerja di Gresik ini tuh udah banyak banget, udah bagus banget. Terus jalan jalur tolnya, transportasinya itu juga udah ada. Yang dimana ini tuh sesuai semua sama teori lokasi. Yang dimana semakin strategis letaknya,
maka industri tersebut akan berkembang. Oke, lanjut ke yang kelima. Jadi ada perbandingan konsep pembangunan wilayah. Jadi konsep pembangunan wilayah itu ada dua. Yang pertama yaitu berbasis sumber daya alam. Jadi berbasis sumber daya alam ini itu dia memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut untuk dilakukan pembangunan industri. Jadi misalnya contohnya di Wajo di Sulawesi Selatan itu dia kan memiliki potensi besar di pertanian sama pengolahan sutra. Jadi pembangunan wilayahnya itu ya memanfaatkan apa yang ada di satu wilayah itu, misalnya pertanian sama pengolahan sutra, ya dia memanfaatkannya sumber daya itu. Lalu yang kedua ada berbasis penata ruang. Jadi berbasis penataan ruang ini itu dia lebih ke pembangunan wilayah yang memikirkan itu pembangunannya harus dibangun kayak gimana, memerhatikan kondisi alam sekitarnya. Contohnya di puncak Bogor, di situ kan sering terjadi longsor, sering terjadi bencana-bencana kayak gitu. Jadi pembangunannya harus lebih diperhatiin lagi, nggak boleh sembarangan, biar nggak roboh, nggak gampang roboh bangunan-bangunannya. Terus nggak sering terjadi bencana juga. Oke, lanjut ke yang keenam, yaitu mengapa klaster industri itu lebih efisien. Jadi klaster industri itu dia mengelompokkan satu industri di dalam satu wilayah. Contohnya di Bekasi, di Karawang. Itu kan ada industri otomotif. Jadi dalam klasternya itu dia mengelompokin kayak ada pabrik mobil, pabrik motor. Lalu ada yang pendukung-pendukungnya kayak pabrik spare part dan lain-lainnya. Nah, kenapa lebih efisien? Karena logistiknya itu lebih mudah. Jadi karena dia bentuknya klaster, jadi perpindahan barangnya juga lebih gampang. Terus pabrik-pabrik tersebut kan bisa jadi kerjasama tuh, jadi lebih memudahkan juga. Terus pengembangan wilayahnya itu oleh pemerintah jadi lebih gampang karena di satu wilayah doang, jadi lebih hemat biaya produksi. Terus tenaga kerjanya juga jadi lebih terserap secara maksimal. Jadi kenapa itu klaster itu lebih efisien. Oke, jadi lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 itu analisis faktor topografi. Jadi untuk yang topografi rendah itu dia lebih cocok untuk pembangunan industri dan pertanian. Contohnya di pantai utara Jawa. Di sana itu kan banyak banget lahan luasnya. Terus tanahnya juga subur-subur. Jadi tanaman kayak padi itu bisa tumbuh bebas. Hasilnya juga jadi bagus kalau di topografi rendah. Lalu untuk yang daerah dengan topografinya yang lebih tinggi, itu tuh lebih cocok untuk pembangunan sektor pariwisata sama perkebunan. Contohnya di Bandung, karena Bandung udaranya sejuk, jadi kebun teh, kebun kopi, dan kebun-kebun sayur-sayuran gitu, dia tuh bisa tumbuh lebih bagus di sana karena udaranya. Lalu di Bandung kan juga ada sektor pariwisata juga, banyak turis-turis, banyak yang orang dari kota jalan-jalannya juga ke Bandung, jadi bisa meningkatkan di sektor pariwisatanya juga. Ke yang nomor 8 yaitu ada analisis faktor klimatologi. Jadi faktor klimatologi ini nama lainnya yaitu iklim. Contohnya di Kalimantan itu kan curah hujannya tinggi. Jadi yang berkembang di sana ya perkayuan, perkebunan sawit, terus ekowisata hutannya juga berkembang di sana. Nah, ini berbanding kebalik nih sama di NTT. Kalau di NTT kan iklimnya lebih kering. Jadi masyarakat di sana tuh lebih ngandalin peternakan sapi sama kambing. Juga kalau irigasi, mereka tuh ngandalinnya irigasi dari nadahin air hujan. Oke, lanjut ke yang ke-9 yaitu adalah faktor hidrologi dalam pembangunan. Jadi hidrologi ini tuh sangat penting ya. Kalau nggak ada air itu kan nggak bisa ada pertanian, nggak bisa ada industri, transportasi juga nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, contohnya di Sungai Kapuas.
mengenai di Kalimantan. Selain jadi tempat transportasi, Sungai Kapuas ini juga jadi sumber irigasi. Jadi masyarakat di sana tuh sangat mengandalkan Sungai Kapuas ini. Lalu ada Danau Toba. Danau Toba ini ada di Sumatera Barat. Jadi dia selain jadi tempat wisata, dia juga bisa dimanfaatkan untuk perikanan air tawar dan pembangkit listrik tenaga air. Oke, lanjut ke yang nomor terakhir, nomor 10, yaitu pentingnya sumber daya hayati. Jadi sumber daya hayati di Indonesia ini kan udah terkenal banyak banget ya, mulai dari flora dan faunanya. Nah, contohnya di Riau, di Kepulauan Riau kan ada hutan mangrove di situ. Nah, hutan mangrove ini tuh bisa mencegah abrasi dari pantai. Terus dia juga bisa jadi sumber kayu juga, dan bisa jadi habitatnya ikan sama udang. Lalu ada terumbu karang yang terkenal di Raja Ampat. Jadi selain bisa jadi daya tarik dari Pulau Raja Ampat, ini juga bisa narik turis dari luar untuk berwisata liburan ke Raja Ampat. Jadi selain bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem alam, bisa bantu juga untuk meningkatkan devisa negara dari turis-turis. Bisa juga bantu untuk meningkatkan ekonomi, pendapatan dari masyarakat lokal yang ada di Raja Ampat. Jadi sumber daya hayati ini sangat penting ya dalam pembangunan industri